Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadzi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Selamat sore pemirsa, sekarang Anda sedang menyaksikan Inspirasi Islam bersama saya Sabila Arfiana, masih di Satelit TV yang akan menemani pemirsa selama 1 jam mendatang. Dari pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, sore kali ini kita akan membahas seputar judi online menurut perspektif Islam. Dan di sini karena memang judi itu semakin hari semakin marak dan semakin meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan di sini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa karena beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Beliau adalah Bapak Dr. Encep Saifuddin, SEMSI. Selamat sore Bapak Encep. Selamat sore Mbak Salbila ya? Iya betul, Salbila. Okay. Apa kabar Bapak Encep? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah saya sehat nggak sehat harus terlihat sehat, iya. Pak. Memang kita dalam posisi harus sehat terus nih. Betul, musim dingin harus Pak. sehat gitu. Iya, banyak soalnya yang harus ditunggu soalnya betul, ya Pak ya. Betul, iya. Oke. Pak Encep, pada sore kali ini kita akan membahas seputar judi online menurut perspektif Islam, Pak. Karena ternyata di lingkungan kita itu terlalu banyak orang-orang yang menggunakan game judi online ini, Pak. Entah itu dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS, bahkan aparat negara kemarin juga digegerkan main judi online, Pak. Nah, sekarang saya dan pemirsa itu pengen tahu, Pak, secara lebih mendalam, kalau menurut Islam itu judi online seperti apa gitu, Pak Encep? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sabila ya. Mungkin saya berangkat dari hal yang umum dulu ya, gitu ya. Yang pertama itu judi ya. Judi itu sesuatu yang tidak kenal kasta. Betul. Artinya orang kaya, orang miskin, orang kelas menengah pun itu mereka pasti ada yang terjebak judi itu loh. Ada yang terjerat judi gitu ya. Jadi siapapun bisa main judi gitu. Bahkan saya pernah baca gitu ya, ada orang hanya dalam tempo 6 bulan itu kalah judi 1,6 triliun. 1,6 triliun tuh. Nah, artinya orang kaya pun ya itu tadi bisa terjebak judi. Nah, sekarang judi itu kan makin berkembang modelnya gitu ya dengan ada teknologi. Kalau orang kaya itu main judi ya mereka datang ke kasino gitu ya. Datang ke kasino. Mainnya di Indonesia, kalau di Indonesia udah pasti secara hukum ilegal gitu ya. Nah, mereka naik pesawat ke luar negeri, daerah negara mana yang bebas, misalkan Singapura kan bebas, Vietnam sekarang lagi heboh gitu. Mereka datang ke sana untuk main ke kasino. Ya pasti yang berangkat ke sana orang-orang kaya kan, nggak mungkin orang-orang miskin gitu. Iya betul sih Pak. Kalau orang miskin, orang kelas menengah seperti saya juga akan berpikir itu untuk berangkat ke sana kan. Buru-buru main kasino ya Pak. Buat keberangkatannya juga gimana? Nah, buat berangkat kita mikir gitu loh, wah uangnya gitu lah. Artinya ada orang kaya tuh memang dia main kerjaan judi tuh memang ada ke sana gitu ya. Gitu. Nah, sekarang dengan munculnya judi online ini ya itu dalam tanda kutip ya mengakomodasi orang-orang yang rakyat jelata gitu. Rakyat jelata yang mungkin sehari cuma dapat uang 30.000, 50.000 gitu ya. Mereka juga pengen, mohon maaf nih ya, kita bicara ini dulu umum dulu. Pengen juga main judi gitu loh ya. Akhirnya terakomodasi tuh di judi online. Nah, itu teknologi itu mengakomodasinya dengan sangat mudah sekali gitu ya. Nah, sebenarnya persoalannya bukan di judi online-nya gitu ya. Sebelum judi online itu sudah ada judi lain-lainnya gitu ya. Judi sabung ayam gitu kan ada ya. Judi bola gitu ya. Judi bola juga ada itu. Ya mohon maaf ya, kalau main bola itu pasti orang kan bukan sekedar nonton. Taruhan yuk iseng-iseng ya gitu loh ya. 1.000, 2.000 gitu ya. Nah, terus judi apa lagi? Ya mohon maaf ya, kalau lagi dulu zaman saya itu masih ada daerah tancap gitu ya, atau pasar malam ya, kan suka ada judi-judi gitu ya, suka ada itu. Ya itu main gitu. Atau mungkin yang sederhana sekali yang kadang-kadang kita merasa itu bukan judi gitu. Dan itu juga misalkan gini, kita
beli permen gitu ya. Permen nih, kita beli misalnya harga permen 2.000 gitu Oh, ya. iya, Dapat nih. Isinya apa ya? Itu kan judi itu. Iseng-iseng berhadiah gitu Itu ya. ya. Oh, ternyata dapat ini, dapat apa boneka gitu ya. Atau dapat mainan mobil plastik. Itu kan sebenarnya judi juga gitu. Termasuknya judi juga Termasuk ternyata. judi itu sebenarnya kan. Oh, kita nggak tahu itu. Kita beli ini yang biasa di plastik-plastik itu ya. Nah, kita beli misalkan 2.000 perak gitu ya, kita beli. Udah beli, kita kan berharap tuh. Mau dapat apa ini ya gitu. Gitu. Ternyata dapatnya kan situ kadang suka ada jam tangan gitu ya. Ada pokoknya macam-macam. Aksesoris gitu ya. Aksesoris gitu ya. Yang harganya cuma 2.000 perak lah rata-rata ya. Tapi kan apa namanya, orang nggak nyangka itu bahwa itu judi juga gitu loh. Jadi judi itu sekarang dari yang konvensional tradisional gitu ya, sampai ke judi modern sekarang ada gitu masalahnya. Kalau dulu kan judi hanya yang konvensional, artinya kalau kita mau berjudi ya kita harus datang ke tempatnya gitu Tempat ya. kasinonya tadi gitu ya. Kita ke kasino. Terus ada momen-momen masyarakat misalnya ada pasar malam, ada layar tancap dulu ya. Sekarang kalau sekarang mungkin nggak seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan apapun gitu ya, musik, dangdut ya, bahkan dalam hajatan pun ya. Dalam hajatan pun iya Pak, betul. Ada itu orang nyempil-nyempil tuh. Iya, nggak tahu main tempat-tempat gelap gitu ya, suka ada itu ya. Nah, karena saya juga pernah tinggal di daerah desa, seperti daerah desa gitu ya. Di Jakarta pun dulu juga ada seperti itu gitu ya. Saya kan lama di Jakarta gitu ya. Nah, ada yang seperti itu gitu. Itu diakomodir. Artinya ketika kita mau main judi, kita harus datang dulu gitu. Nah, sekarang judi online tuh nggak seperti datang. Kita cukup buka HP, udah main judi. Sesimpel itu ya Pak ya. Sesimpel itu. Dimudahkan oleh teknologi Iya, gitu ya. tadi Mbak Salbila mohon maaf tadi kurang itu. Sekarang anak SD pun sudah ada yang terjebak gitu main judi. Anak SD, Anak Pak? SD itu kan laporan dari apa namanya PPATK tuh udah melihat anak SD itu ternyata mereka udah bisa main judi sekarang. Ini kan bahaya sekali. Jadi lebih masif. Nah, persoalannya kan memang judi online itu memang lebih masif gitu ya. Dia tidak mengenal ini, tapi memang gini. Judi online itu yang laporan PPATK kemarin itu kan ya, omsetnya sampai hampir 6 triliun ya. 600 6 triliun. triliun gitu. Dan hampir 80% tuh pemain judi online itu adalah orang duafa itu. Orang dua betul-betul. Orang miskin, bener orang miskin ya. Artinya orang duafa dan tanda kutip lagi nih ya, diakomodasi oleh judi online yang punya, mungkin mereka punya. Nah, ini yang paling penting lagi nih, yang paling penting. Orang bermain judi itu awalnya itu bukan untuk serius. Tidak untuk serius. Enggak, jadi untuk happy fun aja gitu. Cuma buat senang-senang doang ya, Pak? Iya, untuk main iseng-iseng aja gitu loh. Iseng-iseng aja ya. Nah, main judi. Nah, karena iseng-iseng itu ya, sekarang dengan adanya ini dengan ada judi online ini isengnya malah ketagihan itu. Apalagi kalau udah dikasih ya Pak ya. Betul, kalau udah dikasih. Nah, ini yang kita risaukan kan dari judi online ini adalah sangat masifnya. Sangat masif, apalagi banyak. Nanti kita bedah satu-satu nih. Karena sekarang saya masih menggambarkan tuh judinya tuh sekarang faktanya itu ya makin meresahkan, makin sulit untuk dibasmi. Oke, semakin sulit untuk dibasmi ya Pak ya. Sulit dibasmi. Oke Pak. Karena begini. Oke Pak, kita tahan dulu sebentar ya. Oke, baik. Oke, tahan dulu sebentar. Baik pemirsa, kita tahan dulu sebentar. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan pembahasan tetap di program Inspirasi Islam. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami program Inspirasi Islam. Baik, kami buka kepada seluruh pemirsa barangkali ingin menanyakan kepada Bapak Dr. Encep, bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 085 172 441 242 atau bisa juga melalui kolom komentar YouTube kami dengan nama Satelit TV. Baik, kita lanjut kepada Bapak Encep nih Pak. Iya, tadi kita sudah membahas sedikit sekelumit tentang judi online secara umum. Monggo Pak bisa dilanjutkan lagi Pak. Iya, tadi saya kan udah sampai sulit dibasmi gitu ya. Memang laporan terakhir Kominfo sudah memblokir tuh 1,4 juta aplikasi gitu ya. Tapi ternyata muncul lagi yang baru. Artinya di sini dibutuhkan partisipasi masyarakat, terutama kaum hacker itu ya. Masa hacker hanya membobol itu ya Pak ya? Iya, membobol itu loh. Sekali-sekali lah bersedekah lah gitu ya. Bantu itu pemerintah itu ya kan. Itu yang aplikasi yang terindikasi gitu, tolonglah dibantu pemerintah itu untuk
diblokir gitu ya. Diblokir, Iya karena kan, untuk kemaslahatan umat juga betul ya Pak ya. betul ya. Toh kalau mereka apa namanya bantuan hacker itu dampaknya itu luar biasa, luar biasa dampaknya bagi apa? Bagi ini pondasi keluarga Indonesia gitu. Karena gini, yang namanya judi pasti itu merusak pondasi keluarga. Kenapa tuh Pasti Pak? itu. Iya, seorang penjudi dia tuh mohon maaf ya, orang itu dan tentu bebal gitu loh. Ah, bebal ya. Bebal. Dinasihatin kayak apapun orang penjudi itu nggak Nggak mau bakalan dengar. nggak bakal ini ya apa namanya susah untuk sadarnya itu. Baik dinasihatin, dikerasin, di penjara pun mereka juga tetap keluar tuh Tetap punya main lagi. kecenderungan untuk berini lagi, untuk apa namanya berbuat lagi gitu ya. Karena kan ini penelitian dari ini ya, penelitian dari apa di Universitas Stanford di Amerika dan di Inggris gitu ya. Mereka ditanya, para respon itu ditanya gitu ya. Kamu wah, gimana nih nggak mau berhenti judi? Para penjudi bilang gini, semakin saya kalah, semakin saya pengen main lagi malah gitu. Oh gitu, malah jadi candu ya Loh, Pak iya, ya. jadi candu. Dan orang psikolog juga pernah bilang gitu, kata ada adrenalinnya, ada endorfinnya gitu ya. Mereka tuh itu yang membuat apa para penjudi itu ya susah untuk ini, susah untuk apa namanya untuk hilang, untuk Berhenti dari berhenti main gitu ya. Jadi sekali lagi seorang penjudi ketika kalah dia ingin coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai kapan? Ya sampai mereka sampai titik nadirnya itu. Ya, nah ini yang ngerinya di sini nih. Iya. Ketika kita sudah bicara titik nadir. Ketika titik nadir itu seorang penjudi kan mereka udah nggak punya uang ya, udah nggak punya aset untuk jual gitunya. Akhirnya apa? Ada tiga kemungkinan. Ya, ada tiga kemungkinan nih. Apa yang mereka seorang penjudi itu berbuat bertingkah gitu ya. Yang pertama ya ada kecenderungan mereka bunuh diri. Bunuh diri. Bunuh diri karena mereka sudah hopeless gitu ya. Nah, itu Tidak ada harapan ya iya, Pak ya. ada Pak. Itu menurut para peneliti itu seperti itu. Jadi ketika sudah para penjudi sudah titik nadir itu mereka sudah hopeless, mereka bunuh diri. Ya, kasus yang baru kemarin kan ya belum lama tuh kemarin tuh ya. Ya kata apa namanya ada orang yang berhenti diri di jembatan penyeberangan gitu ya. Bukan di jembatan ya. Terus ada truk sampah untuk bantu untuk ditangkap orang itu, ternyata terduga mereka tuh si orang ini ternyata bunuh diri karena mereka sudah titik nadir, sudah apa namanya sudah udah hopeless lah gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang kedua itu mereka apa? Membunuh orang. Membunuh orang. Membunuh orang itu. Selain bunuh diri berarti bisa membunuh orang. ya? Nah sebenarnya mereka kadang-kadang nggak mau membunuh. Mereka tuh mau mencuri aset yang orang apa Ada di target orang yang itu, di ini ya yang dimiliki. Tapi mungkin karena ketahuan apa itu akhirnya kejahatan itu jadi tindakan kekerasan gitu loh. Jadi kejahatan plus kekerasannya gitu. Akhirnya dia mencuri juga, membunuh juga gitu. Ini apa namanya dua ini ya tiga ini sebenarnya pencuri gitu ya. Nah ini tiga ini kalau seorang penjudi di titik nadir seperti itu. Nah itu bahayanya itu. Nah kalau seorang penjudi sudah sampai tiga tahapan ini berarti dia tuh keluarga udah berantakan tuh. Dalam tanda kutip berantakannya begini. Pasti keluarga tuh udah pasrah. Ya, mungkin si penjudi ini dia sudah aset-aset di rumah tuh udah habis mungkin dijual sama penjudi gitu ya. Nah, keluarga udah bingung mau ngapain lagi ya. Ya mohon maaf aja ya. Mohon maaf itu kan ada berita ya ketika ada seorang apa namanya anak yang jadi tukang ngamen gitu pada orang kaya, ternyata bapaknya dulu kan penjudi. Jadi sampai segitu. Seperti itu. Jadi tiga ini yang bikin muara akhir dari seorang penjudi nih. Nah, kalau apa namanya bahaya ini harus diantisipasi nih. Nah, tadi makanya saya katakan bahaya ini pemerintah ternyata belum bisa membasmi judi online itu secara keseluruhan gitu ya. Nah, makanya tolonglah itu tadi tuh hacker-hacker tuh bantulah tuh. Bantulah kita-kita ya Pak ya. Iya, bantu tuh di apa tuh aplikasi-aplikasi yang terindikasi judi itu dibasmi tuh. Apalagi sekarang gini, kalau kita buka website tertentu aja, nggak usah website yang nggak resmi ya. Website yang resmi aja kadang pas kita buka ada slot ya. Nah, iya betul Pak, iklannya slot. Iklannya slot ya. Aduh, ini kan parah banget ini kan, dan nggak bisa terhapus loh. Saya nggak tahu apakah pemilik aplikasi itu tahu atau enggak ya website tuh Iklannya slot gitu ya. Nah ada slotnya gitu ya. Kan artinya kan ini apa namanya banyak keterlibatan pihak-pihak lainnya, termasuk juga pemilik website tuh juga harus aktif, harus proaktif gitu. Apakah websitenya itu ada iklan slot atau enggak gitu ya. Iya betul. Ya kalau yang pemilik websitenya nggak peduli ya itu itu amat ya
Termasuk ya Pak ya? Betul itu. Jadi Ikut semua orang, mempublikasi. iya, jadi orang ini teknologi ini membuat tadi yang awal saya bilang tuh masif gitu ya. Masif itu tadi ya kita gampang. Nah, ketika kita sudah dapat iklan slot nih ya, saya terus terang belum pernah masuk ke slot. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Kenapa kalau saya belum slot? Wah, ngeri loh. Oke. Ngerinya gini ya. Kalau kita masuk ke slot itu kan artinya kan data pribadi saya kan Oh, kerekam. betul 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 betul. Kerekam sama yang pemilik Pihak slot itu ya? ya slot itu kan ya. Kalau kerekam ada jaminan nggak disalahgunakan? Nggak Apalagi disalahgunakan. ilegal ya Pak ya? Nah, apalagi makanya saya belum, ketika saya diundang sini saya mau nyoba-nyoba, wah nggak berani juga saya ini. Kan kalau kita nyoba-nyoba kan asik juga gitu ya. Iya. Gitu. Tapi saya nggak berani gitu loh. Tapi kalau judi-judi lain saya pernah nelusuri ya gitu ya. Gimana sih kalau main judi gitu loh ya. Apa dulu? Lihat, gitu. Nah, ini menarik juga nih. Perilaku penjudi online sama perilaku penjudi konvensional ada berbeda. Gimana tuh Pak? Nah, jadi gini. Kalau di zaman dulu tuh ada Porkas gitu atau SDSB tuh ya. Jadi nah, kalau penjudi-penjudi konvensional itu ya atau yang tradisional gitu ya. Kita ketahuan, kamu pasti penjudi gitu loh. Oh, langsung ya? Tapi kalau zaman sekarang judi online tuh kita nggak ketahuan. Iya. Ya, biasanya kalau di zaman penjudi-penjudi tradisional itu ya, mereka tuh punya buku, pasti suka bawa buku itu. Ada buku tebal, bukunya yang isinya apa itu gambar-gambar ular, gambar kuda, gambar ayam itu kan. Itu kan penjudi. Pasti orang penjudi pasti itu. Nah, dulu kalau yang masih zaman maraknya judi togel, toto gitu ya, seperti itu banyak orang seperti itu gitu ya. Ibu-ibu aja sembari masak, wah sembari buka-buka gitu ya. Ah, ini pasti penjudi gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak tahu. Ya. Mbak saya bilang, kamu semua mimpi apa ya katanya. Oh, mimpi dapat kuda. Kuda kira-kira nomor berapa? Nah, itu ketahuan. Langsung dipasang ya. Langsung pasang. Sekarang itu orang nggak perlu hal-hal seperti itu. Bener-bener Nggak perlu. Pak. Nah, sekarang ini orang itu ya pokoknya masuk udah asik aja dengan dunianya. Gimana caranya dia menentukan menang atau kalah, menentukan angka-angka atau apalah gitu ya. Mereka nggak perlu pakai buku-buku yang Nggak perlu tabir buku-buku mimpi lagi gitu Pak ya, nggak perlu. Jadi mereka asik dengan itu. Nah, asiknya seperti apa? Nah, itu kan nggak ada yang tahu sampai sekarang. Oke Pak, kita tahan dulu lagi ya Pak ya. Oke, baik. Oke, baik pemirsa, kita tahan lagi karena pembahasan ini masih panjang, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Inspirasi Islam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami program Inspirasi Islam dengan narasumber kita Bapak Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Bapak Encep, tadi kita sudah membahas seputar judi online, itu ternyata memang susah dibedakan ya Pak ya, antara pemain judi yang konvensional dengan yang sekarang gitu ya Pak betul, ya. betul. Karena memang dimanapun, kapanpun kita sekarang bisa main judi online secara tidak terlihat begitu ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Pak, kalau menurut Bapak nih ya, apa yang bisa-bisanya kok judi online itu semakin marak di era sekarang ini Pak? Gitu. Iya, nah, baik. Teknologi itu kan sesuatu yang netral ya, teknologi itu artinya bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga untuk dipakai keburukan gitu ya. Betul. Nah, kebetulan nih yang masuk ini yang keburukan ini. Yang keburukan ya. ya. Siapa yang mau siapa yang mau menangkis atau memprotek keburukan kan pemerintah tetap ada batasannya gitu ya. Ya tadi saya katakan gitu ya. Ketika 1,4 juta aplikasi ditutup, ada lagi aplikasi yang baru gitu ya. Muncul lagi ya. Iya, jadi begini. Judi online itu bisa marak ya. Pertama, kita nggak tahu tempatnya di mana itu. Karena kan bandarnya nggak mesti di Indonesia. Betul. Ya kan, bandarnya nggak bisa. Kemarin juga beritanya kan bandarnya katanya di Vietnam gitu ya. Entah di mana lagi, ada yang bilang di Cina juga, ada yang bilang di negara lain gitu kan, seperti itu. Jadi ketika polisi mau gerebek di mana gitu ya. Ya memang ada ya, memang ada juga yang di lokal juga ada gitu ya. Ya, tapi kan secara umum dibutuhkan satu sistem canggih juga bagi aparat untuk mengetahui di mana pemilik IP ini tinggal gitu ya. Iya, betul. Saya yakin polisi punya gitu ya.
aparat-aparat tertentu juga saya yakin punya gitu ya gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau kita sudah apa namanya membahas judi ya, jadi begini, di Indonesia itu judi sudah pasti hukumnya ilegal lah. Betul, betul, Iya. betul. Legal. Ilegal ya. Saya belum bicara agama nih, dari Iya. tadi kita belum bicara agama-agama Masih nih, umum ya, karena Pak, di ya? agama itu udah jelas judi itu haram. Betul, betul, Oh, betul. dari kemana di Al-Qur'an ada di Al-Maidah ayat 91 itu jelas itu. Sudah terjawab bahwa itu adalah haram gitu Ya ya, Pak, haram ya? itu. Nah, tapi menariknya gini, di Al-Maidah itu Heeh. Allah tuh meminta kita tuh untuk tidak mendekat judi tapi berhenti dong gitu loh. Berhenti. Iya, berhenti bermain judi gitu. Ini menariknya situ. Perintah Allah tuh, jangan ini apa, jangan bermain judi gitu. Nah, kenapa orang bisa tetap bermain judi? Tadi yang awal itu saya katakan bahwa bermain judi itu karena pertama itu dari kebiasaan, apa dari have fun doang gitu, Have fun, gitu. senang-senang. Nah, iya. Ketika ada orang have fun, ada bandar. Mm-mm. Nah, di Indonesia kenapa judi itu bisa apa namanya sih, bisa judi online itu bisa berkembang itu yang pertama menurut saya itu ada bandarnya. Ada bandarnya. Ya, ada bandar gitu ya. Yang kedua, ini orang apa namanya, orang lagi pusing-pusing, kan sekarang hidupnya lagi susah nih ya. Iya. Menurut kata Susah orang tuh terus saya, Pak. oh susah terus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah dibilang susah enggak ya. Dibilang apa kaya juga enggak ya gitu ya. Betul. Jadi kan zaman ini boleh bilang ya kita apa namanya, kebutuhan naik gitu ya. Kebutuhan naik dan orang butuh pendapatan lebih untuk mengimbangi harga-harga mulai gitu ya. Ya ada yang kepleset itu ya, ada yang kepleset, ada apa namanya, mau nyoba peruntungan. Betul, betul, betul. Mau Secara jumpa instan beruntung. ya paginya ya, Pak ya. Nah, seperti itu. Akhirnya mulai coba gitu loh. Apalagi depositnya cuma 100.000 kan. Ada 100.000 masih bisa lah katanya. Masih aman lah Masih gitu. aman ya 100.000. Gaji kan masih cukup lah. UMR Purwokot banyak kan masih 2 juta sekarang Masih ya. juta, ya, betul, betul. Lah iya. Nah, ketika mereka apa namanya, nyoba 100.000 gitu ya, kalah. Kalah gitu ya. Loh, mereka nyoba lagi gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya yang bikin apa namanya, bikin ini langgeng itu ya, satu judi itu kadang-kadang ada oknum. Oknum. Nah, ini yang ngeri nih oknum ini nih. Oknum itu kan menurut saya tuh ibaratnya kentut. Kentut. Mohon maaf ya, Kenapa ibarat tuh, Pak? kentut. Bisa dirasakan ya, tapi nggak tahu siapa yang kentut ya. Kita dangdut nih, Malah dangdut siapa tunjuk-tunjukkan kentut gitu ya. ya? Iya. Oke. Kan ada itu. Iya. Seorang bandar dan misalkan dia selalu berbuat itu, ada kemungkinan tuh ada oknum. Ya. Saya nggak tahu oknumnya siapa gitu ya. Pasti ada gitu loh. Nah, ini harus dibasmi gitu. Jadi di sini misalkan begini ya, misalkan gini. Ada suatu tempat gitu ya. Ada suatu tempat apa namanya? Yang apa tuh tempat apa di semacam dulu masih ada warnet ya. Oh, warnet, Dulu iya, ada warnet heeh, gitu ya, ada warnet gitu ya di suatu tempat lah, bukan yang jelas bukan di sini, di suatu tempat gitu ya. Saya baca di koran gitu ya. Kok dibaca di koran? Kan nggak ada koran sekarang. Baca di website gitu. Baca gitu di ya. website. Website berita gitu. Nah, di website itu ternyata warga udah Sudah resah. resah gitu. Kok di sini yang main warnet kok bukan anak-anak tapi bapak-bapak gitu loh. Bapak malah ya? Iya, bapak-bapak gitu yang main warnet gitu ya. Ternyata mereka di situ main slot. Gitu. Warga lapor gitu, ternyata nggak ada tindakan, akhirnya warga gerebek. Nah, ketika warga gerebeknya barulah aparat turun, ternyata memang ada backing, siapa backingnya sekali lagi saya nggak tahu, tapi itu beritanya ada seperti itu. Akhirnya sekarang kan dibongkar apa ya, alhamdulillah sekarang udah dibasmi Dibongkar, itu ya seperti itu. Nah, ini jadi ada 3 pelaku utama ketika judi semakin marak. Pertama, pelakunya penjudi sendiri itu sendiri ya, yang kedua bandar, yang ketiga backing nih. Sebab kalau nggak ada backing ini masih bisa masih bisa apa namanya, bisa di inilah gitu loh. Bandar juga apa namanya, ngeri juga gitu loh, gitu ya. Karena kalau masyarakat marah juga apa namanya, bandar ini akan apa namanya, akan terusir lah gitu loh ya. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, seorang penjudi ya, dia kan keluarga pasti mengingatkan dong. Pasti mengingatkan. Pasti. Iya, pasti mengingatkan. Udah kamu jadi, walaupun sudah titik pasti keluarga akan sayang gitu ya. Oke. Akan Ya Pak, ini ternyata sudah ada pertanyaan masuk kepada Bapak Dr. Encep. Jadi pertanyaan adalah, kalau judi online haram hukumnya,
Kalau pinjaman online supaya akadnya halal, bagaimana nih Pak caranya? Nah, ini pertanyaan menarik nih, ya. Iya. Judi online itu teman baiknya pinjaman online. Teman baiknya. Iya. Makanya kan makanya saya pernah lihat slot itu ya. Orang judi online itu selalu ke linknya nanti ada ke pinjaman online. Ya, Betul, 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 betul. kan dia nggak tadi kalau yang tradisional ya mereka jual aset gitu ya. Kalau sekarang ada pinjaman online lagi. Jadi begitu mereka kalah judi, ya udah tinggal pinjaman online lagi. Oh, betul, betul, betul. Apalagi sih pinjaman online kan gampang sekarang. Kita cukup ngasih KTP, ya nggak perlu sampai 5 menit cair itu. Ya, Langsung cair ya Pak ya? Iya, begitu upload gitu ya, 5 menit kemudian tuh cair tuh. Nah, jadi ini ngeri lagi nih. Orang sudah kalah judi online, ya, dia nanti terjebak ke pinjaman online. Pinjaman online itu kan menurut peraturan OJK yang resmi aja ya, tuh pinjaman itu bunganya itu bunga maupun nisbah itu sekitar hampir 107%. Ya kan lumayan itu. Iya, betul. Jadi kalau kita minjem 100.000 ya kali kalau Tenornya berapa? tenornya berapa ya? Kalau per hari kan sekitar kalau nggak salah itu peraturan sekarang 0,3%. 0,3%. Sorry, 0,4%. Oke. 0,3% tahun depan. Jadi Hmm. peraturan di kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya salah gitu ya. Sekarang ini tahun kemarin kan 0,5% Iya. per hari. Nah sekarang 0,4% per hari. Artinya kalau misalkan dia minjem selama 30 hari 0,4 kali 3 aja 30 berapa itu? 120 ya Pak? Nah itu segitu. Jadi kalau dia minjem 1 juta ya, biaya admin dia sudah potong biaya admin mungkin 10.000 gitu ya. Nah itu dia dapat cuman dapat 900.000. Dia tambah beban bunga, wah tambah ini lagi tuh. Tambah tambah mencekik tuh. Nah, Betul. itu makin menjerat itu tuh. Ya. Nah, persoalannya ketika dia sudah terjebak judi online, sudah terjebak pinjam online tuh susah dilepas itu. Karena dua-duanya ya Pak? Ya. Berarti kalau misalkan pinjaman online itu haram nggak Pak hukumnya? Nah, pinjaman online apakah haram atau enggak? Nah, ini lebih spesifik lagi, berbeda kasus lagi nih. Nanti kita bahas ke depannya ya. Tadi kan Tapi begini. pertanyaannya itu Pak, kalau judi online kan udah pasti haram. Tapi kalau pinjaman online bagaimana kayak gitu katanya. Kalau pinjaman online itu kan di OJK kan di sini ada ya. Kita ada OJK, kantor OJK juga di Purwokerto juga ada ya. Pinjaman kan juga sama seperti lembaga keuangan juga, seperti bank, koperasi gitu ya. Itu ada yang syariah, ada yang konvensional juga ada gitu ya. Jadi tinggal tergantung masyarakat aja dia mau pakai apa itu. Mau pakai yang syariah juga ada ya. Mau biasanya pakai syariah itu mungkin multiguna gitu ya. Ada gitu, syariah juga ada gitu. Yang kalau yang konvensional udah pasti ada lah ya. Banyak gitu ya syariah ada gitu. Jadi pinjaman syariah menurut saya selama itu sesuai dengan peraturan OJK ya bagi saya itu halal. Oke. Berarti haram enggaknya tergantung izin dari OJK seperti itu ya Pak? Iya, karena OJK ketika membuat peraturan bahwa pinjaman online ini halal atau tidak, pasti merujuk ke DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, ya, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia gitu, pasti itu. Karena kan amanat dari Undang-Undang Perbankan Syariah kan seperti itu. Semua peraturan OJK ketika berkaitan dengan syariah wajib merujuk DSN MUI. Saya tidak bicara individu. Iya. Kalau individu silakan aja ada yang bilang haram atau halal. Oh, saya kan bicara kan konstitusinya. Ya. Secara konstitusi. Secara konstitusinya kan hukum positifnya kan dia halal, gitu ya, halal. Gitu. Kita tahan lagi ya Pak ya. Iya. Baik pemirsa, kita break terlebih dahulu setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami program Inspirasi Islam dengan narasumber kita Bapak Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Saya ingatkan kembali kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, barangkali ingin mengirimkan pertanyaan, bisa mengirimkan pesan WhatsApp di nomor 085 172 441 242 atau bisa juga melalui kolom komentar kami, yaitu di Satelit TV. Baik, kita lanjutkan penanya yang berikutnya. Pertanyaan kedua ini Pak. Oh iya. Assalamualaikum Pak Ustadz katanya. Ya, Ustadz ya. Baik mana kita hutang ke bank umum atau bank syariah kayak gitu katanya. Monggo Pak Encep. Ya, karena sore ini kita kan bahas tentang judi ya. Ini betul. jadi ke bank juga ini. Mau hutang ya.
karena background saya nih ya, ini kan saya kan bicara individu ya, Iya, iya. individu nih. Karena background saya perbankan syariah gitu ya, maka kalau hutang itu ya ke yang syariah. Syariah dong ya. Iya, nah. Tapi orang kan pada bilang syariah sama bank konvensional pada wae katanya. Oh beda, Bedanya kenapa tuh Pak? beda. Kalau di si bank konvensional itu hanya ada punya 3 akad, Hanya 3 akad. punya 3 akad ya, 3 flat, terus floating sama satu lagi saya lupa ya. Oke. Nah, sementara kalau di bank syariah kita punya sekitar paling enggak ada 9 akad. 9 akad. Iya, 9 akad. Itu yang membedakan bank Konvensional. bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau ada yang bilang bank syariah dengan bank konvensional itu sama aja ya, ya mohon maaf, mari kita Beda, belajar itu sama-sama beda. lah. Mohon maaf, bukan berarti saya lebih ini ya gitu ya, tapi palingnya kita belajar lah gitu loh. Jadi ketahuan gitu ya. Kalau misalkan Anda bilang itu bank syariah, bank konvensional sama-sama haram, ya itu kan persepsi Anda gitu Iya, ya, betul. individu gitu. Individunya masing-masing Iya. begitu. Saya sampai sekarang masih percaya OJK dan DSN UI bahwa otoritas jasa keuangan ini sangat sangat rigid gitu ya, sangat menjaga kepatuhan dalam penerapan syariah dalam bank. Perbankan begitu Iya, ya. gitu seperti itu. Apalagi OJK juga sebelum mengeluarkan sebuah fatwa juga dia akan berkonsultasi pada ini DSN UI gitu ya, ya seperti itu. Berarti kalau menurut Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz kata Ya, teman ya saya Ustadz, itu. ya, alhamdulillah. Kalau menurut Pak Ustadz berarti lebih baik ya yang syariah menurut Iya. Bapak sendiri nggih? Iya, yang syariah, Daripada gitu. konvensional dengan alasan kalau konvensional itu hanya 3 akad, tapi kalau misalkan di syariah minimal ada 9 akad begitu ya Pak? Iya. Nah, ini juga menarik juga. Keluhan-keluhan yang dialami oleh oleh beberapa nasabah syariah itu ya, yang saya cermati, itu bukan karena masalah riba, bukan. Tapi Masalah service excellent aja itu, Oh, iya. layan dari perbankan syariah. Jadi nggak ada hubungannya dengan riba, nggak ada, tidak ada hubungannya dengan nggak ada riba. Ya. Oke. Yang jelas begini, kalau kita punya utang ya bayar itu aja. Udah tahu lah ya Pak ya. Iya, utang di batu bayar. Oke. Ada lagi nih Pak, pertanyaan yang ketiga. Pak Kiai, izin curhat. Waduh, Tadi Masya Ustadz Allah. sekarang Kiai Pak. Luar biasa sekali Pak Encep ini. Kakak saya terjerat utang sampai ratusan juta. Amalan apa yang bisa untuk melunasi dan mengangkat derajat kakak saya? Terima kasih gitu Pak. Iya, oh ini ya. Yang Berat pertama banget ini Pak kayaknya. kalau kita punya utang itu ya yang pertama niatkan untuk dibayar. Oke. Karena utang itu dalam Islam itu walaupun kita sudah mati, itu nggak putus tuh kewajibannya tuh. Akan terus mengalir. Iya, kewajiban itu tetap kita kita tetap ditagih sampai kapan, sampai kiamat tuh ditagih tuh. Utang itu. Makanya kalau kita punya utang tuh bayar. Walaupun utang itu kecil, apalagi sampai ratusan juta, itu yang pertama. Gitu. Oke. Ya Bismillah kita bayar. Jadi amalnya cukup baca Bismillah. Amalannya cukup baca Bismillah. Bismillah. Dan Kita mau niat komitmen- bayar. Iya, Gitu. Itu dan yang komitmen pertama. buat bayar ya Pak ya. Yang kedua, kalau misalkan sampai ratusan juta gitu ya, yang kedua coba saudara-saudaranya membantu. Ya, membantu untuk melunasi utang itu. Betul betul. Itu ya. Nah, misalkan mohon maaf, misalkan saudara juga nggak mampu gitu ya, Iya, ya terpaksa harus aset yang dijual Harus ada yang sampai dikorbankan. harus gitu ya, dikorbankan, Pak? iya harus dikorbankan untuk menolong kakaknya Melunasi hutang utang tadi. utangnya itu ya gitu. Tapi juga harus tahu juga utang itu untuk apa itu. Iya betul juga sih Pak ya. Iya, orang kan utang kan motifnya banyak-banyak ya. Nah, kalau utangnya untuk untuk kegiatan sesuatu yang produktif gitu ya, mungkin dia dulu bisnis gitu ya, misalkan dia Usaha gitu ya. usaha gitu ya, ternyata usahanya bangkrut, nah itu wajib kita tolong itu, Wajib kita tolong. wajib kita tolong gitu. Malah sepengetahuan saya, ini ada banyak lembaga Amijaka sekarang sudah punya program seperti itu. Lembaga Mirza punya Ada program. banyak, jadi mereka akan memeriksa gitu ya, apakah ini benar hutangnya karena hutangnya Untuk usaha bangkrut. Gitu. bangkrut gitu ya, karena keluar di luar ini prestasi lah, Iya, di luar kemampuan dia gitu, itu bisa dibantu sebenarnya. Ya, zakat itu boleh loh buat bayar utang kan, membantu orang itu. Oke. Jadi misalkan lembaga amis zakat ya punya menghimpun zakat itu. Ini ada orang 100 juta nih ya, itu boleh ngambil dari zakat, datang aja ke Amil. Tapi sekali lagi
Itu hutangnya untuk apa dulu gitu ya? Untuk apa dulu? Ya kalau untuk judi online ya mohon maaf jangan lah. Ya nggak mungkin diaksesi juga ya Pak ya? Iya dong, jangan. Mendingan buat orang yang sekolah butuh beasiswa gitu ya. Nah, dibantu atau buat sponsor ini kan bagus tuh ya. Sponsor ini ya Pak? Iya. Inspirasi Islam gitu ya? Iya Oke, itu daripada jadi buat bantu orang penjudi online itu mendingan buat acara gini lebih kita maslahat. manfaat ya Pak? Betul, itu lebih berkah gitu. Jadi memang itu ya Pak ya, selagi kita bisa sendiri silakan Betul. dibayar. Betul. Dan jangan lupa menggunakan istilah Bismillah lah ya Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat, Kalau niat bayar. untuk membayar. Kemudian misalkan jika tidak bisa juga bisa konsultasikan ke lembaga amil zakat begitu ya Iya, Pak. lembaga zakat tertentu gitu ya. Selagi alasannya itu memang untuk hal-hal yang baik begitu. Betul, iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ustadz, menurut saya mestinya acara begini harus sering dilakukan supaya umat Islam tidak terjerat slot, Pak Ustadz. Nah, ini menarik nih, literasi perjudian online. Kan judi online udah marak ya. Iya, Sementara betul. literasinya kita masih minim. Iya. Ya saya mengapresiasi kegiatan Satelit TV ini untuk bikin acara seperti ini gitu. Mungkin nanti Satelit TV bisa jadi pionir juga untuk bikin literasi yang melibatkan banyak-banyak pihak-pihak lain gitu ya. Ada kegiatan ini nggak sehari 2 hari, nggak sepekan sekali. Kalau perlu tiap hari gitu ya. Tiap hari Tiap malah hari. Ya tentunya kan harus ada logistiknya gitu ya. Bantulah pihak lain itu, perusahaan-perusahaan gitu loh ya, lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, kerjasama gitu. Membahasmi judi online itu nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian. Iya. Nggak bisa hanya pemerintah ya Pak. Betul. Dibutuhkan suatu semacam modal sosial ya. Modal sosial artinya gini, keterlibatan semua pihak. Semua pihak harus terlibat. Pemerintah juga, lembaga ini media juga. sudah mulai gitu ya. Sekarang otoritas udah mulai belum? Pemerintah sudah mulai belum gitu ya. Guru-guru kan nggak tahu itu. Iya, Tadi saya jelaskan tuh ya, bahwa anak SD juga sudah mulai main sudah kena game gitu ya. Nah, kenapa anak SD kena? Ya kalau nggak tahu kan. Tadi saya katakan bahwa judi itu have fun untuk bersenang-senang gitu. Nah, kita bikin literasi bahwa judi itu bukan have fun, tapi itu judi merumuskan gitu ya. Ya, pernah dengar lagunya lirik Roma Irama itu? Betul kan? Judi. Meskipun saya anak sekarang kayaknya saya tahu lagu Nah, itu. iya kan. Judi itu nggak ada nggak ada menang itu. Nggak ada menang itu. Judi pasti menghancurkan gitu. Ya, Nah, itu betul, harus di literasi tiap hari. Tiap hari melibatkan lagi-lagi harus melibat teknologi lagi. Betul. Jangan konvensional disiarkan juga. gitu ya, Pak ya? Nah, iya, sering-sering tuh bikin acara seperti ini, baik acara dalam bentuk atau begini. Saya melihat gini aja di Purwokerto nih ya, di Purwokerto kan suka ada event-event gitu ya. Nah, itu panitia tuh harus di briefing oleh pemangku aparat ketika mereka minta mengajukan perizinan gitu ya. Iya. Nah, pesan sama panitia tuh, ketika mereka bikin acara tolong diingatkan semua penonton gitu ya, penonton dilarang atau menghindari judi. Jangan dilarang ya. Kata dilarang itu kadang-kadang kita penasaran ya. Betul Pak, betul, malah jadi semakin penasaran gitu ya. Iya, jadi dihimbau cintai keluarga dengan menghindari judi. Entahlah bahasanya gimana lah gitu ya. Itu copywriter tuh pasti paham seperti itu ya. Nah, termasuk Mbak Bila juga pasti bisa lah gitu. Sedikit-sedikit lah Pak. Oh gitu. Baik gitu. Pak, kita tahan lagi ya Pak ya. Baik pemirsa, kita tahan dulu sebentar. Akan ada pembahasan selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Bapak Dr. Encep. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Inspirasi Islam. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Inspirasi Islam dengan narasumber kita Bapak Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Tadi kita sudah memberikan tanya jawab, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Kayaknya masih ada penanya yang masuk. Apakah ada penanya yang masuk? Oke, ternyata ada. Assalamualaikum, saya Aan di Patik Raja. Saya punya sepupu yang sering bermain judi online. Apakah ada cara khusus buat sepupu saya berhenti bermain judi online, Pak? Ternyata tips and triknya gimana, Pak? Iya, yang pertama sih saran saya ya, ini kan nggak tahu usianya ya. Iya, usianya. Usianya. Tadi kan judi online itu semua kalangan, semua usia ya. Betul, betul, betul. Kalau yang kalau usianya masih di bawah
17 tahun kan arti belum punya KTP itu ya. Betul, heeh. Nah, tolong orang tua itu hati-hati dalam menyimpan dokumen-dokumen keluarga, Oke. kartu keluarga, Mm-mm. gitu ya. Terus apa namanya KTP gitu ya. Itu jangan sampai, karena pasti kalau yang di bawah 17 tahun ketika dia mau main judi online sampai nanti pinjaman online pasti kan butuh KTP, Iya ya Pak ya, betul. butuh betul. nomor NIK. Ya, itu ya, jangan sampai difoto sama anaknya gitu ya. Sama anaknya Nah, itu itu. harus Nah, diawasi dokumen-dokumennya iya. ya. Nah, kalau untuk yang apa namanya yang dewasa ini ya tiap harus kita ini aja kita ingatkan ya. Saya nggak mau bilang negur ya. Kita ingatkan aja bahaya judi gitu ya. Kalau perlu apa namanya kita kita share apa namanya Bahaya berita-berita judi, iya. berita-berita korban judi itu kita share Betul, aja betul, gitu loh. Ya kan seperti itu ya. Jadi eh, belum ada treatment efektif ya untuk apa namanya untuk menghilangkan judi ya, karena judi itu beda dengan orang misalnya minum alkohol gitu ya, itu ada terimanya. Kalau judi ya kalau memang udah kecanduan banget ya kita bisa ke psikiater, bisa sebenarnya. Psikiater. Psikiater juga bisa, itu kan masalah ini ya. Dan karena di Amerika sendiri yang meneliti masih juga kan psikiater. Psikiater betul. Iya gitu, ajak aja udah itu gitu, biar untuk menghilangkan ininya itu, atau psikiater atau psikolog gitu Iya. ya, seperti itu. Karena kadang-kadang, dan jangan lupa doa ya, Berdoa, mendoakan sepupunya ya Pak ya. mendoakan itu terus tidak henti itu. Dalam setiap 5 kali sholat itu jangan lupa melantunkan doa untuk ya semoga kakak ini tadi sama kakak ya, sepupu itu lepas dari judi gitu ya, seperti itu. Karena memang judi online itu sangat bahaya Pak. Seperti Judi tadi online kita sangat bahaya. pembahasan awal itu misalkan Iya. sudah kecanduan banget, ada 3 tadi ya Pak ya. Iya. Bisa bunuh diri, Iya. membunuh orang, dan mencuri itu ya Pak Iya. ya. Jadi kita sebagai Sebenarnya sesama muslim bunuh harus diri, mengingatkan. mencuri dulu, baru membunuh Membunuh orang, orang, gitu. ya. Nah, karena ketahuan mungkin jadi bunuh. Membunuh sekalian Iya, gitu jadi ya. bunuh sekalian itu kan. Iya, Seperti itu betul. ngerinya di situ. Dan Ada kita lagi. juga tidak bisa apa ya, memaksa orang untuk berhenti ya Pak ya, hanya Iya. bisa mengingatkan dan berdoa. Ada lagi. Nih Pak. Assalamualaikum Satelit TV. Waalaikumsalam. Saya Desta. Saya mau tanya apakah judi online ini secara hukum pidana atau sekedar sanksi sosial saja? Soalnya di sekitar saya masih banyak yang bermain tetapi tidak ada hukum apapun gitu Pak katanya Iya. Pak. Tadi kan sudah di awal saya sampaikan bahwa di Indonesia tuh judi itu ilegal ya. Ilegal. Jadi di KUHP pasal 303 juga ada dalilnya tuh, judi. Apapun tuh judi pasti pidana. Pidana. Apalagi sekarang ditambah dengan apa namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu ya. Pasal saya lupa pasal 97 berapa itu ada itu. Jadi secara hukum positif di Indonesia judi itu ilegal. Ilegal. Iya. Dan pasti dipidana sebenarnya ya Pak ya. Iya. Nah, itu tadi kalau misalkan di satu tempat tuh kok judinya nggak hilang-hilang gitu ya. Itu tadi mungkin ada apa penjudinya ada. Artinya kan pasarnya ada gitu ya. Betul. Backingnya ada gitu loh. Bandanya Kalau misalnya nggak juga hilang, ada. backingnya tuh siapa Backingnya, itu? betul. Dia dihindari tuh. Harus dihindari seperti itu ya Pak ya. Ya harus lapor terus sama Harus aparat. lapor. Insya Allah aparat di sini apa namanya sangat responsif. Begitu ada itu langsung bertindak gitu, tegas. Terus ini juga Pak, kadang apa ya perspektif dari masyarakat itu malah dinormalisasi gitu loh Pak. Kan kadang ada anak-anak yang main judi tuh di pinggir jalan atau Ya. misalkan di luar tetap main gitu loh. Indonesia pernah melegalisasi judi. Oh, pernah melegalisasi judi itu Ya bentuk kan togel dulu apa SDSB, Porkas itu kan dulu judi itu kan. Nah, iya. Masuk ke judi juga ya. Iya. Kalau saya ingat Porkas, saya ingat. Saya dulu iseng gitu loh. Ah, besok keluar nomor 7 lah. Bener keluar 7. Masuk. Iya. tujuh, keluar. Masalahnya saya nggak masang. Sayang Emang kalau saya sekali ya. masang, wah kaya tuh. Dapet. Nah iya. Indonesia pernah. Wah. Pernah. Termasuk Jakarta itu kan dulu ada proyek Muhammad Susi Tamrin itu kan dari proyek judi. Dulu kan ada proyek kasino. Ya kebetulan dulu kantor saya kan dekat situ. Oh, alah, jadi tahu ya Pak ya. Dulu ada kasino. Ya, dulu ada kasino, tapi kan dilegalkan ya, apa namanya, sempat dilegalkan, tapi setelah itu di apa namanya diilegalkan. Diilegalkan. Ya, nah, Porkas itu ya gara-gara Porkas juga orang ya tadi yang tadi saya ngomong, orang banyak bawa buku. Tapi bukunya isinya bukan matematika, isinya gambar-gambar ini. Gambar-gambar binatang gitu ya. Ya entah tuh maknanya apa, hanya orang penjudi yang paham tentang gambar Hanya itu. mereka yang tahu ya Pak ya. Iya, gitu. Saya nggak tahu kuliahnya di mana itu ya. Atau Yang sekolah penting itu bukan di
Purwokerto lah ya Pak ya? Oh, dia Bukan. nggak tahu kuliahnya di mana itu. Di Purwokerto insya Allah nggak ada gitu Insya lah. Allah nggak ada. Gitu. Oke. Apakah ada penanya lagi ini? Apakah masih ada penanya? Oke, mungkin kita sudah cukup ya Pak ya? Iya. Saya kasih waktu kepada Bapak Encep untuk memberikan closing statement buat saya dan pemirsa. Silahkan. Oh ya baik. Pemirsa Star TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Amin. Taala ya. Memang judi online itu sekali lagi sulit kita cegah gitu. Namun setidaknya pelaku judi online kan mereka orang yang sangat apa namanya, kita tidak tahu ya mereka penjudi terbuka gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang apa namanya yang berlama-lama di HP gitu ya, menyendiri, terus menjadi temperamen, itu patut dicurigai dia sedang apa namanya berjudi lewat judi online gitu ya, seperti itu. Jadi dari disinilah apa namanya kepedulian kita ya, apa kepedulian dan apa itu namanya ya, kita ingin apa, kok jadi ini, kepedulian itu apa ya? Kepedulian berarti Kalau memperhatikan orang lain lah, perhatian, ya memperhatikan orang lain gitu ya. Kalau orang lama-lama di HP itu yang nggak wajar gitu ya, orang perlu juga dicurigai ya ya. HP itu sekarang kan barang yang apa pacar kedua ya, pasangan kedua, Pacar kedua, betul, pasangan betul. itu ya. Jadi kalau orang udah nggak normal, ya nggak normal dia HP itu sudah dihindari, patut dicurigai orang itu sedang bermain judi. online. Nah, disitulah kita harus segera bertindak, Betul. menasihati, ya kalau perlu dengan cara apapun yang disesuaikan dengan kondisi tiap orang itu ya, gitu. Kalau anak-anak seperti apa, kalau orang dewasa seperti apa gitu, orang tua, kakek-kakek juga ada yang main judi dulu. Nggak usah kakek-kakek, orang pejabat ya, kepala cabang yang gaji sudah mapan, oh itu kan judi online kan? Tetap main judi online ya. Judi online, padahal gaji udah cukup, mobil udah ada, semua ada, tapi kok kena judi online? Tetap main mereka. Iya. Oke. Karena memang saya juga pernah dengar Pak, katanya bandar itu ya pasti ingin meraup keuntungan kan, tidak Betul. mungkin hanya sekedar bagi-bagi rupiah saja Iya, begitu ya. betul, Kalau iya. misalkan bagi-bagi rupiah ya mending jelas ke lembaga ambil zakat begitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi percayalah yang namanya judi tidak pernah menguntungkan, karena berdasarkan riset dimanapun ya, entah di Amerika, tadi yang saya katakan di Inggris ya gitu ya, orang kalau mau menang judi itu harus 1-2 juta kali. 2 juta kali. 2 juta kali bertaruh. Jadi untuk menang dia harus bertaruh 2 juta kali, baru yang ke 2 juta dia menang. Oke, Nah itu pun ketika dia menang, dia sebenarnya bukan menang, sebenarnya cuman kayak balik modal. dibalikin, iya. Balik modal aja. Jadi gitu. Itu riset pertama. Riset kedua mengatakan bahwa kalau orang 10.000 kali bermain gitu ya, baru dia menang. Dan lagi-lagi ketika 10.000 kali itu dia sebenarnya bukan menang, balik modal lagi. Balik modal lagi. Iya. Jadi nggak ada judi itu yang Menguntungkan menguntungkan sebenarnya. dan nggak membuat orang ada ya. kaya. Jadi mari kita hindari judi dengan baca bismillah, kita apa namanya, Harus pikirkan ulang ketika mau mikir main. ulang seperti itu. Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Encep Iya, sudah sama-sama. hadir dan Iya, sudah memberikan terima kasih. ilmunya kepada saya dan pemirsa semuanya Iya. di rumah. Iya. Semoga sehat selalu ya Iya. Pak Encep ya. Ini nggak ada lagu dangdut judinya Aduh, nih. kayaknya nanti dia di belakang aja deh Pak ya. Oh gitu ya, kita jadi belakang aja pakai karaoke sekali judi. Lagunya Roma itu kan. Lagunya Roma. Oke, baik. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan program Inspirasi Islam dengan narasumber kita Bapak Dr. Encep Saifuddin SEMSI. Kami mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Tetap saksikan program Inspirasi Islam di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.